Beberapa hari terakhir, jagat media sosial desa panas. Koperasi Desa Merah Putih dituduh macam-macam. Dana desa disebut digadai, dipotong, bahkan dianggap jadi jaminan utang. Di video ini, saya rangkum hoaks paling viral dan kita luruskan dengan logika dan regulasi. Pertanyaan serius, kalau dana desa dijadikan jaminan utang, siapa yang masuk penjara? Dana desa itu uang negara dari APBN, bukan uang pribadi kepala desa, bukan milik koperasi, dan bukan aset yang bisa digadaikan. Ini diatur dalam Undang-Undang Desa dan seluruh aturan keuangan negara. Kalau dana desa dijaminkan ke bank, itu bukan salah administrasi biasa, itu masuk kategori penyalahgunaan keuangan negara. Yang bisa kena kepala desa, bendahara desa, bahkan pejabat yang menyetujui. Makanya penting diluruskan. KDMP tidak pernah boleh menjadikan dana desa sebagai jaminan utang. Kalau ada yang bilang sebaliknya, itu bukan inovasi, itu pelanggaran hukum. Jadi sebelum percaya isu, ingat satu hal, dana desa itu dilindungi hukum. Dana desa itu tidak pernah dipotong per desa untuk bayar utang koperasi kalau alokasi nasional berubah. Itu karena kebijakan APBN oleh pemerintah pusat dan DPR, bukan karena KDMP. Dan bukan karena desa berutang. Desa tidak pernah menerima dana desa utuh lalu dipotong sejak awal. Besaran dana desa memang ditetapkan di APBN, alokasi APBN bukan dana desa dipotong. Kebijakan fiskal nasional bukan cicilan utang koperasi. KDMP bukan penyebab perubahan APBN. APBN ditetapkan dulu, baru dana desa dibagi ke desa. Biar nggak salah paham. Share ke grup desa, dana desa, pembangunan dan pelayanan. KDMP, usaha bersama warga, solusinya sederhana. Pisahkan fungsi perhelasperan awasi bersama. Bukan saling makan, tapi saling menguatkan. Dana desa itu uang negara APBN. Diatur jelas dalam Andangan Desa No. 6 tahun 2014 dan aturan turunannya. Dan terbaru, ada Permendes No. 16 tahun 2025 tentang petunjuk operasional dana desa ke 2026. Di semua aturan itu, tidak ada satupun pasal yang membolehkan dana desa dijadikan jaminan pinjaman ke bank. Permendes justru mengatur dana desa dipakai untuk kegiatan pembangunan, termasuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, bukan digadaikan. Kalau dana desa bisa jadi jaminan utang, artinya uang negara boleh digadaikan. Dan itu jelas melanggar prinsip keuangan negara. Jadi jelas ya, dana desa bisa mendukung kegiatan koperasi. Dana desa tidak pernah boleh jadi jaminan utang. Kalau ada yang bilang sebaliknya, silakan tunjukkan aturannya. Dana desa tidak bisa dan tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman, tidak ke bank himbara, tidak ke koperasi, tidak ke siapapun. Kalau itu bisa terjadi, itu sudah pelanggaran berat dan pasti diproses hukum. Karena itu, sejak awal KDMP dan dana desa dipisahkan. Beda fungsi, beda aturan, beda pengawasan. Kalau masih dicampur, berarti salah paham, bukan salah sistem. Jadi tolong dibedakan. Dana desa bukan jaminan utang, KDMP bukan parasit desa. Yang dicampur itu hoaks, bukan aturannya. Banyak yang nanya, kalau dana desa aman, kenapa bank nggak mau nerima sebagai jaminan? Bank termasuk himbara. Tunduk pada aturan OJK dan hukum perbankan, setiap jaminan harus sah secara hukum milik peminjam. Bisa dieksekusi kalau gagal bayar. Dana desa tidak memenuhi semua itu. Dana desa bukan milik koperasi, bukan milik desa secara pribadi, dan tidak bisa disita atau dilelang. Karena itu, bank pasti menolak. Jadi kalau ada isu, KDMP utang bank jaminannya dana desa, itu bukan cuma salah, tapi nggak masuk akal secara perbankan, bank patuh hukum. Dana desa patuh aturan, KDMP juga harus patuh regulasi yang hoaks. Ya harus diluruskan. Kalau masih bilang Koperasi Desa Merah Putih parasit dana desa, berarti Anda belum paham konsepnya.
Dana desa itu untuk pembangunan dan pemberdayaan. KDMP itu alat ekonomi warga, bukan penghisap dana. Justru KDMP disiapkan supaya desa tidak terus-terusan bergantung dana desa. Yang dikejar itu mandiri, bukan minta. Parasit itu menghabiskan, KDMP itu menumbuhkan. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi, badan hukum milik anggota, bukan milik kepala desa. Pengurus KDMP bukan perangkat desa. Dana desa itu alat dukung pembangunan desa, bukan modal utama koperasi. Dana desa tidak boleh dijadikan jaminan dan tidak otomatis jadi modal KDMP. Semua ada aturannya. Kalau koperasi dianggap proyek, yang rusak itu kepercayaan. Padahal koperasi itu usaha warga. Untung dan ruginya ditanggung bersama. Kita boleh beda pendapat, tapi jangan beda fakta. Kalau desa mau kuat, koperasi mau jalan, yang harus kita lawan itu hoaks, bukan sesama warga desa. Kalau video ini bermanfaat, silakan bagikan. Biar desa tidak terus jadi korban framing.